Ya. Kita akan mulai bahwa Python itu selain daripada dia berfungsi sebagai bahasa pemrograman untuk keperluan matematik, untuk keperluan statistik, untuk keperluan aplikasi atau yang lainnya, ternyata saat ini Python lebih dikenal oleh masyarakat luas itu dengan data science. Nah ini, makanya pada pertemuan keberapa ya itu saya membahas tentang data science. Artinya pentingnya Python. Nah ini mungkin di materi Bu Dita yang di e-learning saya juga akan inikan lagi ya. Coba saya akan refresh lagi. Bentar. Tolong di-mute, tolong di-mute. Sebentar, kita pertemuan keberapa ya? Halo? Oke. Ya, kita share. Seperti ini ya. Nah, ini tentunya bahwa kepentingan Python adalah untuk digunakan untuk data science. Sebetulnya apa sih data science? Nah, ini. Jadi, data science itu adalah bahwa ilmu data sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berfokus untuk memecahkan suatu masalah menggunakan data. Baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, ini harus perlu digarisbawahi teman-teman bahwa saat ini jumlah data semakin besar, semakin banyak, semakin menggunung, ya. Maka mungkin kita kenal yang namanya ada sebut istilahnya big data, ya. Dalam big data itu datanya ada yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang seperti apa yang terstruktur itu? Kalau yang terstruktur itu kalau kita lihat tabel, itu ada atribut, ada field, ada record, dan seterusnya. Terstruktur. Tapi kalau tidak terstruktur, juga sekarang tambah banyak. Ya. Sekali lagi mohon di-mute ya, teman-teman ya. Nah, seperti gambar, image. Saya tanya nih ke teman-teman nih, saya ambil sampling aja. Coba. Ada yang namanya di sini Mila Sari. Ya, Pak. Oke, Mila Sari punya handphone? Punya. Smartphone? Hah? Iya. Oke. Iya. Kamu, coba saya tanya ya. Ada berapa foto yang ada di smartphone Anda? Ratusan, Pak. Ada berapa video? Video sih cuma 5 deh kayaknya, Pak. Nah, foto ada berapa? Kurang dari 1000. Kurang dari 1000, buset. Ya. Ya, coba saya cek ya. Saya ada berapa ya di sini ya? Coba ya, saya cek nih. Saya sendiri juga nggak hafal itu. Ya. Nah, kita nggak, ternyata di saya ada 3.302. Oh, ini di saya nih, di handphone saya nih. 3.302 foto. Nah, saya tanya lagi, Yuli. Halo Yuli. Halo Pak. Yuli, kamu dari mana Yuli? Ciamis Pak. Oh, Ciamis. Oke. Ciamis anu manisnya. Amin. Yuli kok nggak kelihatan yang disuguhi ke saya kok gordeng ya? Ini Pak ada. Ada ya. Yuli, dalam satu hari Anda mengambil foto atau mendownload foto ada berapa? Kalau mengambil jarang Pak. Kalau mengupload, berarti ngupload dong.
Dikit-dikit Upload. selfie upload di Facebook ya? Tidak, Pak. Tidak. Di Instagram. Jarang main, Pak. Jarang main Jadi, IG. jadi mainnya apa? Mainannya apa jadi? Atau nggak punya smartphone? Punya. Oh, punya. Oke. Ya, artinya bahwa kita tiap hari bergelut dengan itu, kan? Nah, ini saya tanya nih, Amar Sarip nih. Amar Sarip nih, 0791. Amar, gimana Amar? Dari mana Amar? Apa, Pak? Ya, Amar. Kelihatannya kamu senangnya apa nih? Game ya? Ya, game. Nah, pas seperti saya nanya ini. Kamu udah berapa koleksi game di laptop kamu atau di PC-mu itu? Masih buat, Pak. Masih buat game, masih belum koleksi, masih belum jadi maksudnya itu masih belum jadi. Ada berapa game yang Anda hobi? Banyak sih, terutama game petualangan gitu, petualangan kriminal gitu, Pak. Bisa dihitung puluhan nggak? 50? 20? Saya sih cuma satu sih. Oh gitu. Ada berapa karakter yang Anda ingat tentang game? Saya banyak karakter, tapi saya ingat tuh cuma 5, Pak. 5 karakter. 4 karakter. Oke. Nah, ini saya tanya MI nih. Rita apa nih? Rita Nur ya? Ada ya Saya, Rita ya? Rita, halo Rita. MI. Ya, Pak. Ya Rita. Coba Rita. Mana Rita? Nggak kelihatan di sayanya nih. Halo Rita. Iya. Nah, Rita saya mau tanya. Ada berapa foto selfie Anda yang diupload di HP-mu itu? Kalau upload paling belasan, Pak. Belasan. Ya, posenya macam-macam ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, sebetulnya sehari-hari kita itu berkecimpung dengan data. Cuman kita nggak nyadar. Nah, yang lucunya lagi, teman-teman, waktu zaman saya, ketika saya habis dipoto sama Kodak, nah, merek Kodak nih dulu, saya cetak, saya jadikan album. Kita nggak pernah, betul nggak, dicetak. Kapan kita cetak? Hah? Kapan kita cetak foto? Nggak pernah ya? Ya, coba Rita, kamu ada yang 11 tadi, apakah sudah dicetak? Dialbumkan gitu? Sudah pernah belum? Kalau dicetak enggak, Pak? Enggak. Ada nggak yang pernah cetak foto? Paling untuk kebutuhan pendaftaran itu ya. Ada nggak yang nyetak album sekarang? Album yang Album gede? enggak. Nggak ada. Kebanyakan, Pak. Ya itu makanya. Zaman sekarang itu digital itu begitu. Maka semuanya serba digital. Nah, disitulah kita banyak yang namanya data struktur dan tidak terstruktur. Nah, oleh itu data science inilah yang munculnya itu karena ada data struktur dan tidak struktur. Terus siapa yang ngolahnya? Nah ini. Coba, kita punya tipe data ini kan. Ada geografik, ada culture, scientific, statistik, data tentang ini kita punya transportation dan seterusnya. Nah, sehingga bahwa data science ini ada alat, algoritma, dan prinsip pembelajaran machine learning dengan tujuan menemukan pola yang tersembunyi dari data mentah. Ya. Nah, mengapa kita membutuhkan data science? Nah, disinilah data yang kita miliki saat ini sebagian besar tidak terstruktur dan ukurannya terlalu kecil untuk dapat dianalisis menggunakan Untuk dapat dianalisis menggunakan alat BI atau Business Intelligence sederhana. Tidak seperti dulu
Di mana sebagian besar data yang ada di dalam sistem adalah data yang terstruktur. Zaman saya itu ngolahnya data terstruktur, data penjualan, data dan seterusnya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebagian besar data menjadi terstruktur sekarang ini dan semi terstruktur, ya. Oleh karena itu, tren pada gambar yang akan di sini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 lebih dari 20%, 80% data akan tidak terstruktur. Kita lihat sini. Ya, tuh. Jadi sekarang ini udah datanya udah tidak terstruktur, udah lebih dari 80%. Ya, mau diapain? Ya, nggak ada. Maka ada yang namanya sekarang bahkan ada yang namanya pekerjaan atau okupasi jabatan di dalam industri itu, ya. Kalau dulu adalah jabatan itu adalah programmer, ada apa, operator, ada analis. Sekarang khusus untuk menangani data science itu ada yang disebut dengan data scientist. Ya. Jadi orang-orang yang memang dia berkecimpung dengan data scientist, ya, dengan data. Ya, ada data arsitek, ya. Ada data operator yang ngurusin tentang data itu, ya. Nah, ini kita lihat perkembangannya. Ya, sekarang sudah menjadi exabyte, bahkan mungkin waduh okta atau nano atau oktal ya gitu ya, luar biasa. Penyimpanan semakin besar otomatis. Ya, penyimpanannya semakin besar. Sekarang yang namanya hard disk sudah bukan tera lagi, ya. Apa tuh? Ada yang tahu? Ayo PDTI-nya. Anda kan belajar PDTI itu. Hard disk sudah bukan tera lagi, tetapi apa? Udah nanobyte, wah, picobyte, wah, mungkin ini ya. Apa? Petabyte. Petabyte ya sekarang ya. Oke. Nah, mengapa kita melakukan ini juga? Jadi dihasilkan dari berbagai sumber seperti log keuangan, file teks, tadi multimedia, saya punya video game, sensor dan instrumen. Nah, alat BI, Business Intelligence, yang sederhana tidak bisa memproses volume yang besar dari berbagai data. Oleh karena itulah kita perlu alat analitik dan algoritma yang lebih kompleks dan canggih. Untuk apa? Untuk mengolah, menganalisis, dan menarik wawasan sehingga mendapatkan informasi. Ya. Nah, di sini misalnya bahwa perusahaan ingin memberikan member produk yang sesuai dengan pelanggannya, bagaimana jika Anda bisa membuat sebuah prediksi, ya. Misalnya menentukan produk yang sesuai dengan pelanggan. Berdasarkan data yang ada seperti sejarah masa lalu, ada searching, ada sejarah pembelian, ada historical data, ada usia, ada gaji. Kemudian tentukan hal tersebut akan meningkatkan penjualan di perusahaan tersebut. Facebook itu sudah menerapkan artificial intelligence. Kenapa ya Facebook kok tahu pada saat saya ke situ, ya, dia ngasih tahu si Dian ada di sekian meter. Sok tahu kan, dan benar itu. Kenapa? Karena dia ada yang namanya apa? Ada yang namanya pola bahwa setiap kali perjalanan itu dicatat. Ya, itu Facebook, ya. Nah, juga yang namanya sekarang mobil bisa mengendari dengan dirinya, jangan tanpa awak itu ya. Jadi mobil tanpa awak, bagaimana mobil tersebut dapat mengenal lingkungan sekitarnya, atau disebut dengan self-driving car, mengumpulkan data langsung dari sensor termasuk radar, kamera, laser, untuk membuat map sekitarnya. Sehingga dasar dari itulah bahwa dia akan membuat keputusan seperti kapan harus cepat, kapan harus nyalip, kapan harus berhenti, ya. Karena di dalamnya apa? Ada algoritma yang disebut dengan algoritma machine learning. Nah, ini algoritma machine learning ini nanti Anda akan dapatkan di semester 3. Ya, dasarnya apa? Yaitu algoritma di semester 1-2. Ya.
Begitu ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ini banyak sekali. Nah, data scientist itu adalah ini, orang okupasinya. Ya. Jadi ini orang ahli yang di bidang data, ya ini adalah sebutnya data scientist. Sekarang pekerjaannya seperti ini. Ya, bahwa di IKMI juga sekarang lagi membuat yang namanya skema untuk LSP, yaitu ini data scientist namanya. Ya, ini lagi digodok. Jadi Anda nanti akan keluar itu adalah, oh saya ahli di bidang data scientist, gitu ya. Nah, banyak sekali. Nah ini, coba berapa gajinya data scientist? Ini lihat, ya, menurut informasi, ya, Ardes the World. Jadi di dunia, ya, data scientist ini menurut World Economic Forum menepati gaji yang paling besar. Ayo, Anda mau yang mana nih? Gajinya adalah 1.014,808 dolar. Berapa jadinya sekarang? Dolarnya 15.000. Berapa? Lebih dari 30 juta jari Pak. Berapa? 1.114.808. 1.114.808 dikali 15.000. Waduh, udah di atas 1 miliar ya. Mau? Hah? Mau. Mau ya, kalau lihat duit pasti mau. Mau dong, Pak. Nah, ini ya. Jadi data scientist ini ya. Nah, jadi kalau seandainya kadang-kadang saya suka begini ya. Makanya kalau di kampus lulusan IKMI itu saya pernah melakukan sebuah survei bahwa alumni IKMI itu jarang sekali menjadi PNS. Bukan dia tidak masuk, bukan. Karena jarang sekali dia melamar PNS. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia memanfaatkan kompetensinya, mengoptimalisasikan keterampilannya, maka dia lebih banyak memilih yaitu pebisnis. Misalnya startup, kemudian web developer, punya usaha sendiri. Karena itulah yang dapat menjadikan income yang luar biasa ketimbang daripada PNS, di mana golongan 3 itu, golongan 3D itu gajinya cuma 4 juta per bulan. Ya. Nah, bagaimana kalau taruhlah di sini jadi web developer 66.000 dolar ya. 66 dolar ya. Taruhlah di komanya di ini ya, 66.000 dolar, bayangkan. Luar biasa kan? Ya. Taruhlah data analis misalnya. Data analis ini hanya 58,928 dolar. Ya. Jauh sekali itu teman-teman. Apabila kita memang mengoptimalkan kompetensi dan kita lihat pasar bahwa saat ini sekarang lagi membutuhkan seperti itu. Ya, jadi jarang tertarik menjadi employee, ya. Jadi pekerja aja gitu ya. Nah, banyak alumni saya itu, wah kalau udah di luar itu dia udah menjadi CIO, atau menjadi co-founder dan seterusnya. Oke, ya. Nah, gaji data scientist sendiri tergolong sangat besar tadi ya, sekian. Per tahunnya 2,5 miliar, bayangkan. Berarti per bulan berapa? Itu per tahun. Ya. 2,5 miliar. Kalkulatornya aja udah nggak cukup. 2,5 miliar dibagi ya 12, 208 juta. Ya. 30 juta per bulan. Ya. Nah, itu gaji presiden aja ada enggak 208 juta nih per bulan.
nggak ada, gitu ya. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, kita harus meningkatkan skill-nya. Karena seorang data scientist, dia harus memiliki skill pemrograman yang harus dimiliki. Apa saja? Nah, kita di sini ada belajar Python. Jadi seorang data scientist harus memahami beberapa bahasa pemrograman, sekaligus tergantung kepada kebijakan dan keperluan kantor. Namun bahasa pemrograman ini yang sering kita jumpai adalah Python dan R. Nah, nanti Anda akan belajar R di sini. Ya. Makanya kenapa kita banting setir ke Python. Nah, itu tadi melihat daripada sebuah peluangnya. Ya, itu. Oke, mungkin dari Python ini ya akan memahami tentang data science ini, yaitu tentang classification, tentang text mining, tentang clustering, tentang assembly method, kemudian tentang deep learning. Insya Allah nanti kita akan, selama Anda S1 di sini, yang S1 maupun D3 ini akan mendapatkan ini, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, klasifikasi, clustering, deep learning. Ya. Nah, kenapa dalam data scientist juga harus mengerti mempresentasikan sebuah informasi yang didapatkan, yaitu dalam berbentuk visualisasi, ya. Dalam visualisasi. Kenapa? Karena harus bisa membantu pengambilan keputusan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, di sini ada Azure dan seterusnya. Ini adalah banyak sekali big data platformnya, ya. Nah, soft skill-nya bahwa ini yang didapati oleh apa namanya tuh data science ini adalah ini analitik, causal dan seterusnya, ya. Oke, itu sekilas mengenai data science. Nah, sekarang kita masuk, mungkin saya akan jelaskan tentang saya sudah ya data science di Python. Nah, ini yang pertemuan 9 ya. Ya, silakan Anda bisa lihat sebetulnya atau bisa diulang lagi. Nah, ini contohnya bahwa kita punya data ya. Data yang paling apa namanya itu sederhana. Ya, misalnya kita punya data CSV, kemudian ditampilkan oleh Python. Kemudian mengimport dari Excel, ditampilkan lagi juga Python. Kemudian dari situlah maka kita akan dieksplor menjadi data frame. Nah, kita lihat di sini. Contoh data ada satu data yang seperti ini. Kita buat ya di Notepad aja nih. Contoh ini ada yang namanya name. Ini data file CSV misalnya ya. Nah, ini name, ini adalah headernya, name, koma, titik apa, name, titik koma, nama, titik koma, tanggal lahir, kemudian titik koma, alamat. Nah, kita akan buat seperti ini. Ada 10 data. Ya, ada 10 data. Kemudian kita simpan dengan nama MHS CSV misalnya ya. Namanya MHS CSV ya. Anda sudah coba belum ini yang seperti ini? Udah coba? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Pak. Jadinya ada di situ ya. Nah, kemudian maka akan kita nah, ini ada yang namanya sebuah library yang disebut dengan Pandas. Jadi Pandas itu adalah sebuah library supaya data yang akan kita olah itu dia mengenali. Maka kita harus panggil dulu dengan cara mengimport Pandas ya. Import Pandas SPD. Nah, di mana di sini nama file kita itu berikan kepada variabel ya, diisi dengan variabel dengan diisi variabel nama file diisi dengan MHS CSV. Kita lihatkan ada di mana di sini. Kemudian ada data di sini sama dengan PD read ya, karena di sini Pandas ini disimpan ke dalam sebuah variabel PD, maka pd.read CSV nama file save sama dengan ini. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat, maka kita cek ketika tampilkan ya.
Nah, ini separator. Except itu adalah separator artinya ya. Jadi separator supaya pemisahan koma ini akan menjadi sebuah data frame. Maka akan tampil seperti ini. Ketika ketik data, maka akan muncullah data yang ada di CSV tersebut. Ya, ini disebut dengan pengambilan dari data frame. Nah, ini pun juga sama. Ketika kita akan mencetak hanya NIM saja, maka kita ketikkan print, ya, print data NIM. Ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau print data NIM 2 berarti ini akan mencetak data kolom NIM yang indeksnya kedua, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini kita ada lakukan filter, sorting, dan seterusnya itu adalah dengan menggunakan perintah ini, ya. Nah, sekarang dari Excel, ya. Kalau dari Excel bagaimana? Nah, buat data seperti ini, ya. Kemudian simpan namanya file mahasiswa mhs.slx ya. Nah, maka cara membacanya adalah seperti ini. Data pd read Excel nama file sheet name. Ya, diambil dari sheet berapa. Maka ketika kita panggil, maka seperti inilah. Ya. Nah, kemudian di sini kita panggil data hanya kolom namanya saja. Maka seperti inilah hasilnya. Ya. Nah, apa itu data frame? Nah, jadi data frame itu adalah merupakan suatu kanvas, ya, sebuah data. Jadi di sini adalah kalau kita data log, berarti kan log 4. Nah, ini adalah apa namanya itu, log 4 itu ada berapa atributnya? 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian mengubah indeks. Nah, ini urutan, ya, mengubah indeks urutan. Name in place true, berarti dia sebagai urutannya name-nya, ya, menjadi indeks. Ya, menambah kolom baru itu boleh kalau ternyata ya di Excel tidak sempat memberikan nomor baru, maka kita berikan kolom baru menjadi seperti ini, ya. Menghapus data baris, yaitu data drop sekian, akses sekian, dan seterusnya. Menghapus data kolom, data drop prodi. Jadi ini kolom prodinya yang dihapus. Mengubah nama kolom yaitu data rename, ya. Data rename kolom name bla 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 menjadi ini, ya. Itu adalah rename, ya. Kemudian data filter seperti ini, mengurutkan seperti ini, mencari kriteria seperti ini. Nah, ini yang nanti akan Anda gunakan. Ya, kenapa ini contohnya adalah hanya 10 data, nanti bisa lebih dari 1000 atau 100 data. Ya, yang jelas saya sudah berikan kata-kata kuncinya bagaimana mensortir, memfilter, ya, mengubah kolom dan seterusnya. Nah, ini Anda cek YouTube-nya di sini, ya, itu adalah sangat jelas sekali. Oke, ini hanya sekedar mereview, udah dicoba ya, mudah-mudahan, dan ada tugasnya kalau nggak salah ya untuk masalah ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi grafik. Nah, silakan kalau Anda sudah ya visualisasi grafik. Nah, ini sangat menarik sekali, ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini all semuanya. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, visualisasi grafik. Jadi, tadi dikatakan pada saat kita mempelajari atau membahas tentang data science, ujung-ujungnya bahwa bagaimana data yang sudah diolah itu divisualisasikan. Kenapa demikian? Karena visualisasi itu adalah merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan manajemen.
Nah, oleh karena itu perlunya sebuah teknik visualisasi grafik mulai dari yang sederhana. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas hanya 2 saja ya, yaitu visualisasi grafik secara fungsional atau secara konvensional dan juga visualisasi grafik secara object oriented programming. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan visualisasi grafik, tetapi tetap itu adalah akan lebih bagus lagi ya grafiknya. Nah, pembelajarannya bahwa di sini kita akan membuat visualisasi grafik dengan menggunakan library Matplotlib. Jadi kalau Matplotlib ya silakan nanti Anda Python-nya diinstal ya. Coba saya akan cek ya. Jadi kalau misalnya Anda buka Anaconda, nah kelihatan ini Anacondanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Nah, saya biasanya ke D dulu, CD Python. Nah, bagi yang Anda kalau misalnya belum yakin atau belum diinstal, berarti pip install ya. Install Matplotlib ya. Cara pip install. Ya, kebetulan saya udah diinstal yang ini ya. Jadi pip install Oke, coba saya cek. Cara menginstal library Matplotlib. Nah ini. Nah ini pip install. Oh, biasanya dia pip install Matplotlib. Ya, ini ada pip install OpenCV Python, ya pip install NumPy, pip install Matplotlib ya. Matplotlib, sorry. Nah, Anda harus lakukan ini dulu. Kebetulan yang saya sudah masuk di sini ada already ya. Jadi kalau sudah tinggal digunakan ya. Ya. Matplotlib lah, sorry ya, bukan Plotlib, Matplotlib. Nah, tinggal diimport ya. Jadi kalau sudah ini tinggal diimport, jadi import matplotlib.py plot as plt. Ya, ini asosiasi programmer Python sudah bersepakat bahwa variabel untuk menyimpan library matplotlib itu adalah plt. Ya, jadi Anda jangan, Pak boleh nggak bukan PLT? Boleh, tetapi itu tidak umum gitu ya. Jadi ini sudah asosiasinya udah begitu menyatakannya. Seperti Pandas, import Pandas as PD ya. Ya, NumPy, import NumPy as NP ya. Gitu ya. Nah, ketika kita lakukan bahwa ini plt.plot, maka ini akan muncul seperti ini. Ini adalah kanvasnya. Ya, jadi ini adalah kanvasnya atau disebut dengan area grafiknya. Ya, jadi area grafiknya. Silakan kalau Anda yang ada di depan laptop dicoba ya, dicoba import matplotlib.py plot as plt, kemudian plt.plot ya. Saya udah nyoba ini ya, makanya saya screenshot ke sini. Akan tetapi di sini ada kurung kurawal, maka kita untuk bisa membersihkan ini yang ini adalah kita langsung aja plt.plot pakai titik koma ya. Jadi di belakangnya ada titik koma supaya kurung ininya tidak ada outputnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan garisnya. Sesungguhnya kalau grafik itu kan
ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, kita coba di sini. Nah, diisi array, ya. plt.plot, ya, 10, 20, 30, 40, 50. Pasti akan munculnya kan titik 10, berarti kan kita lihat ini, oh ini 10. Oh, ini 20 misalnya ya. 20 ada di mana nih? Nah, pasti kan di sini 20 titiknya, ya kan? Ya. Ya kan? 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya, ya. Nah, kalau tidak akan muncul, tidak bisa menyimpul ini, maka kita langsung aja di sini pakai show. Jadi plt.show. Jadi langsung tidak ada ininya nih, tidak ada komentar atau argumen ini. Ya. Nah, bagaimana kita supaya agar lebih dipercantik? Nah, kita import dulu nampinya. Kenapa? Karena kita akan melibatkan matematika, numerical di sini. Ya, sebagai contoh, kita akan berikan sumbu X dan sumbu Y. Nilai sumbu X yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Sedangkan sumbu Y adalah merupakan pangkat daripada X. Ya. Jadi X pangkat 2, ya itu 10 pangkat 2, 10, 20 pangkat 2, 30 pangkat 2, 40 pangkat 2, 50 pangkat 2. Maka dia akan, kalau 10, berarti kan ini adalah 10 pangkat 2, berarti 100. Oh, di sini 100. Ya kan? Nah, posisi di 20 berarti 20 pangkat 2 400. Maka oh di sini ya, ini ketemunya di sini, ini 400 ini titik temunya nih. Ya, kemudian 30 pangkat 2. 30 kali 30 900, berarti pada posisi 30. Oh di sini ya kan, dia naik lagi. Jadi akhirnya seperti inilah grafiknya, agak lengkung seperti ini ya. Maka pada saat kita memvisualisasikannya, yaitu plt.plot x, y. Ya, x, y. Jadi seperti inilah ya. Itu sederhananya ya. Nah, tentunya di dalam grafik ini ya, silakan sambil dicoba ya. Atau hanya mendengarkan saja ini kebanyakannya dari 395 itu. Atau mau dicobanya kapan ini? Hah? Ya, saya udah nyoba nih ya. Kita coba ya. Mana tadi? Nah, ini Jupyter Notebook ya. Saya sudah punya di sini. Ya, jadi Jupyter Notebook sambil mengingat-ingat, kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, nah kita lihat masuk kepada grafik fungsional. Ya, kita lihat nih yang tadi saya jelaskan nih. Jadi kalau kita ingin misalnya si grafik itu ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu ada judul grafiknya, maka kita akan muncul seperti ini. Ini kan yang ini tidak ada. Ya, mana judul? Nah, ini kan berarti ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Maka kita bisa berikan sintaks seperti ini. Ah, sorry. Nampi ininya belum. Nah, ini jalankan. Sorry. Harus dari awal ternyata ya. Import matplotlib, plot. Ya, kita enter lagi seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Ya, oke. Jadi harus dari awal. Nah, oke. Seperti inilah dia. Ya. Nah, kalau mau lagi, oke, kita bisa saja kita tampilkan seperti ini di sini. Nah, pakai titik koma. Nah, jadi tidak ada komentar nih. Ya, atau plt show tuh seperti ini ya. Nah, ini ya. Ada judul grafik, ada show seperti ini. Nah, kita kemudian di dalam bagaimana caranya membuat grafik, ya, membuat grafik di dalamnya ada grafik, yaitu disebut dengan subplot. Ya, disebutnya subplot. Jadi di sini adalah
membuat ya, subplot. Nah, dalam membuat subplot ini ada aturan bahwa plt.subplot, subplot namanya ya. Ini 1, 2, 1. 1, 2 ini adalah kolom baris kedua, kolom baris ke-1, kolom kedua. Ya. Jadi ini grafiknya ada 1 baris tetapi ada 2 kolom. Ya. Nah, oleh karena itu kita anggap saja bahwa baris kolom pertama itu disebutnya adalah X1 Y1, kemudian kolom kedua disebutnya adalah X2 Y2. Oleh karena itu kita bedakan dengan sebuah plot X dan Y-nya itu warnanya adalah red. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ininya adalah isi ya, jadi yang keisi yang pertama, ini yang kedua. Jadi 121 itu adalah 121 baris 1 baris 2 kolom grafik pertama. Kalau 122, nah ini biasanya nih kita coba ya. Ini grafiknya, grafik satu baris, 2 kolom, grafik ke-1. Ya, ya ini kita bisa, ini kalau yang ini adalah grafik 1 baris, 2 kolom, grafik kedua. Ya. Jadi yang ini ya. Oleh karena itu nanti ada X2 ya. Kemudian supaya nah ini kan kalau di sini tidak pakai tag ya. Contoh misalnya nah, kalau seperti ini maka ini kacau. Ya, oleh karena itu tadi pakai tag layout supaya ada pemisah. Ya, begitu di enter maka akan muncul di sini adalah terpisah. Nah, ini adalah secara konvensional. Ya, silakan ada yang ditanyakan. Ini masih dasar-dasar ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Diharapkan Anda mencobanya, ya, membuat grafik dengan karena nanti akan sangat dipergunakan pada saat kita ini kan data sains ya. Oke, saya karena harus ada ini jam 11, jadi mungkin ini sebagai ini dulu ya. Nah, berikutnya satu lagi teman-teman, yaitu bagaimana kita memvisualisasikan grafik dengan object oriented programming ya. Ya. Oke. Ini kelihatan? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Nah, Pak. kita lihat nih. Nah, ini. Jadi kalau pakai objek sama library-nya adalah matplotlib, tetapi di sini ada sedikit berbeda. Jadi di sini tetap ini kita akan libatkan NumPy, kemudian libatkan di sini matplotlib ya dengan PLT. Nah, yang membedakannya ini di sini ada fig ya. Jadi kita gunakan fungsi figure. Ya, itu bedanya dengan tadi grafik konvensional atau fungsional. Nah, di sini fig sama dengan PLT figure, kemudian axis sama dengan fig and axis. Jadi di sini ada jarak 0,1, 0,1, 0,8, 0,8.
Nah, di sini ada axis plot XY, kemudian di sini X label, set X. Nah, ini axis, set X label, sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian judul grafik. Jadi ini langsung kita panggil objeknya. Ya, ini seperti ini ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau judul grafiknya yang ada plot di subplot, maka di sini akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ada akses 1, ada akses 2. Kemudian di sini ada akses dibedakan ya color-nya. Akses 2 juga dibedakan, maka akan seperti ini. Ya. Jadi munculnya di sini ya, munculnya. Ya. Sangat bagus sekali ya. Ya, kemudian nah, kalau kita ada lagi versi 2-nya, kita bikin subplot. Jadi ini sama hasilnya seperti yang tadi di konvensional, tetapi dengan cara perintahnya ini pakai array. Jadi di sini adalah fig axis plt subplot 1,2, kemudian fig type layout. Ya. Jadi satu baris 2 kolom. Kemudian yang plot yang pertama ini seperti ini, first axis, ya ada red, kemudian X1, Y1, judul 1. Ini judul 1, ini judul 2. Jadi intinya bahwa pembuatan visualisasi grafik itu bisa digunakan secara fungsional, konvensional, atau dengan melalui OOP. Nah, bagaimana kalau kita pengaturan legend-nya seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi fig, plt figur, fig scalar. Nah, di sini ada DPI. Artinya DPI ini adalah ketajaman ini supaya dia lebih besar, ya. Nah, ini kalau kita ingin bikin legend yaitu dengan ax.legend. Jadi ax.legend ini adalah menerangkan bahwa misalnya nih ada grafiknya ada 3 ya. Ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, ini nilainya nih. Kemudian bagaimana legendnya dia ngikutin. Ya, jadi kalau yang biru warna pangkat 2 legendnya, yang orange itu adalah pangkat 3, yang ini pangkat 4 seperti ini. Ya, otomatis ya, dia otomatis. Kemudian ini ada gridnya. Nah, ini AX grid true ya. Nah, bagaimana kalau ininya ada seperti model seperti ini? Nah, ini ada di LW sama dengan 1, LS sama dengan ini. LS ini adalah line strikes-nya. Ini ada line width. Line width-nya adalah 1, line strike-nya, line style-nya adalah bentuknya seperti ini. Ini yang pangkat 2. Kalau yang pangkat 3, ini ditambahin. Ini agak tebal. Line width-nya adalah seperti ini. Line style-nya adalah pangkat 3 ya. Yang ini ya. Oh, sorry. Ini yang pangkat 2. Lurus-lurus saja seperti ini, warna biru. Ini pangkat 3, ini yang pangkat 4. Jadi line style-nya berbeda. Oke ya. Jadi mungkin, nah kemudian ini ada yang namanya set limited. Jadi kalau skalanya seperti apa? Kalau sumbu X, kalau skalanya adalah dari mulai 0 sampai dengan 12,5, maka dia akan ini kan seperti ini. Jadi dia otomatis 2, 4, 6, 8, 10 dan ini. Nah, begitu juga kalau ini minimum, ini maksimum. Jadi kalau misalnya Y-nya, sumbu Y-nya itu harus dari mulai 0 sampai dengan 2500, maka 0, 500, 1000, ini skalanya. Ya, sehingga terjadi seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini nanti akan saya upload di e-learning dan Anda harus mencobanya. Dan insya Allah nanti ada tugas. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, saya cukup mungkin seperti itu ya ininya. Teman-teman, mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya. Selamat mencoba. Biasanya kalau tidak dipraktekkan itu kita tidak bisa komentar apa-apa. Tetapi kalau sudah dipraktekkan,
itu mesti silakan Anda bisa mencatatnya, ya. Oke. Pak, Ya. maaf Pak. Silakan. Di chat Pak. Ya. Kalau speech to text dengan Python library, oh itu banyak ya. Itu ada skitlearn, ya banyak sekali. Itu masuknya kepada voice recognition, Mas. Insya Allah nanti saudara siapa ini namanya? Saudara Ujang, Anda akan ketemu dengan masalah ini di machine learning. Ya. Jadi di machine learning itu di semester 3, semester 4. Tapi Anda harus memiliki fundamental Python-nya baik. Oleh karena itu tadi saran saya untuk bisa menambah keterampilan Anda ikuti yang tadi workshop tadi itu, ya. Silakan nanti Anda daftar nanti ya di situ. Itu luar biasa bagus sekali. Karena saya juga pernah dulu ikut belajar di tempat itu ya. Jadi untuk speech to text atau disebut dengan voice recognition itu nanti akan ketemu di machine learning. Ya, di machine learning itu machine learning dasar dan lanjut. Itu Mas Ujang. Makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak lagi saya cukupkan sekian ya. Selamat mencoba dan tetap semangat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.